Semangat pagi sahabat jejak sepatu plenter. Kali ini dari pembibitan yang hijau royo-royo ini, jejak sepatu plenter hadir dengan konten bibit erectis atau bibit tegak. Dan nanti akan dihubungkan dengan kondisi di lapangan seperti apa. Kalau kita lihat pembibitan ini sangat hijau. Harapan kita orang-orang yang menggunakan bibit ini, yang mengelola bibit ini, yang memanfaatkan bibit ini nantinya, masa depannya juga hijau royo-royo seperti ini. Amin. Ya. Seperti kami sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang bibit erectis atau bibit tegak. Kenapa menurut kami perlu konten ini disampaikan? Karena yang pertama adalah setelah harga CPO atau harga TBS meningkat di tahun lalu, menurut pemantauan kami ada peningkatan permintaan kecambah, ada peningkatan permintaan bibit. Jadi saat ini dengan kondisi hujan seperti saat ini dan dihubungkan dengan permintaan kecambah dan bibit dari beberapa waktu yang lalu, kemungkinan besar saat ini banyak dilakukan penanaman di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk mendapatkan produksi yang baik di lapangan, sesungguhnya dimulai dari bibit yang standar, bibit yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kita harus mengenali salah satu bibit abnormal, yaitu bibit tegak atau bibit erectis. Latar belakang yang ketiga, untuk mendapatkan produksi yang tinggi di tahap awal dan memperpendek masa tanaman belum menghasilkan, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita mendapatkan bibit-bibit yang standar seperti ini. Kita kembali ke bibit tegak atau bibit erectis. Kita ketahui bahwa pada bibit bisa terjadi kondisi abnormal. Abnormal tersebut bisa disebabkan oleh kesalahan di dalam melaksanakan kultur teknis pembibitan. Kesalahan di dalam menerapkan teknis budidaya bibit yang benar. Bisa saja misalnya karena ada hama penyakit, kekurangan air, dan lain-lain. Dan ada yang kedua, yaitu yang disebabkan oleh faktor genetik. Ini tidak bisa dikutak-katik kalau ini, karena ini sudah merupakan bawaan lahir. Jadi semenjak dari bibit dia secara genetik sudah abnormal. Salah satunya adalah bibit erectis. Oh ya, sebelum kami lanjut tentang ciri-ciri bibit tegak atau bibit erectis, kami sampaikan dulu sepintas saja. Bibit yang bagus itu adalah bibit yang hijau pekat seperti ini dan cerah daunnya, dan yang terpenting juga adalah pertumbuhan seragam. Jadi kalau kita lihat bibit-bibit ini pertumbuhannya seragam, tidak ada yang menonjol terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu pendek. Itulah salah satu ciri-ciri bibit yang baik. Nah, kita kembali ke bibit erectis. Seperti apa? Mari kita lihat berikutnya. Ciri-ciri bibit erectis itu, nomor satu adalah dia menonjol atau lebih tinggi dibanding dengan bibit-bibit yang lain.
Jadi kalau kita lihat ini ketinggiannya masih di dada saya. Kalau ini ketinggiannya sudah di atas kepala saya. Jadi menonjol dia dari segi ketinggian. Nah, kalau kita jeli di antara bibit-bibit ini bisa kita cari bibit yang menonjol dia dari segi ketinggiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dekati ya seperti ini, nampak bahwa semua pelepah-pelepahnya ini tegak ke atas. Semua pelepah tegak ke atas. Berbeda dengan ini pelepah ada yang melengkung sedikit. Ya, melengkung sedikit. Tidak seperti itu tegak semua ke atas. Makanya disebut bibit tegak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jarak antar daun juga lebih renggang dibanding dengan bibit normal. Jadi jarak antar anak daun itu lebih renggang dibanding dengan bibit yang normal. Dan yang keempat adalah anak daun juga, anak-anak daun ini, masing-masing anak daun lebih pendek dibanding dengan bibit normal. Coba kita tarik ini diadu dengan ini atau diadu dengan ini sekalipun, ya kelihatan bahwa bibit normal itu lebih panjang anak daunnya dibanding dengan bibit erectis. Nah, bibit yang seperti ini kalau sudah teridentifikasi di pembibitan, ini harus diseleksi, kemudian dimusnahkan. Karena kalau dibawa pun ke lapangan, tanaman seperti ini tidak akan memberikan keuntungan. Bahkan ada kerugian karena dia lebih tinggi sehingga menutupi tanaman yang lain. Sebelum terjadi pemusnahan di lapangan, sebaiknya dimusnahkan di pembibitan. Dan kepada para pengelola bibit, mari, kelihatan pun bibit seperti ini baik, tetapi nanti di lapangan ini akan tetap tidak memberikan keuntungan. Jadi dari pembibitan, mari dimusnahkan. Semoga informasi tentang bibit tegak atau bibit erectis ini bermanfaat. Sebentar dulu, erectis itu mirip loh seperti ereksi. Jadi jangan kemana-mana ya, karena masih berlanjut dengan konten bagaimana bibit erectis ini kalau ditanam di lapangan. Salam jejak sepatu planter. Semangat pagi.